Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya karena kesibukan saya baru bisa memberikan materi di hari ini. Ya, baik. Anda tentu sudah mendapatkan materi farmasi fisik banyak ya dari beberapa dosen, dari Bu Dewi, ya, dari Bu Sari dan lainnya. Ya, di materi saya ini mengenai sistem dan sifat bahan padat. Jadi di materi ini nanti kita akan mempelajari sifat dari bahan, terutama bahan padat. Kenapa? Karena bahan padat ini merupakan apa ya, pokok atau inti dari pembuatan sediaan farmasi. Ya, Anda bagaimana kelarutannya, itu kan harus tahu sifat dari bahan padatnya seperti apa sebelum Anda tahu kelarutannya. Kemudian Anda memprediksi stabilitasnya, ya ukuran partikelnya, itu tentu dari bahan padat ini gitu ya. Oleh karena itu, sebenarnya ini materi di pertama, tetapi karena kesibukan saya kemarin sebagai apa ya, ya dalam tanda kutip menyusun kabinet gitu ya, mulai dekan sampai ke eh, apa kepala pusat butuh waktu yang cukup lama ternyata ya. Ya, baik. Kenapa sih? Saya mungkin agak singkat gitu ya. Intinya apa? Nanti materinya saya akan berikan. Kemudian pertemuan kedua, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi. Tapi sebagai pengantar gitu ya. Kenapa sih kita belajar bahan padat? Saya kasih contoh saja. Ini mengenai mengenai H2O atau air saja. Ini belum sampai bahan padat ya. Air ini oleh penulis Jepang nanti coba dicari bahwa H2O itu ya bisa memiliki ya struktur kristal yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan namanya air itu punya sifat fisikokimia yang berbeda jika dia tersusun dengan struktur kristal seperti ini. Ya, ada yang heavy metal, jadi ini sama-sama H2O tetapi apa didekatkan suara heavy metal ya, suara yang keras-keras itu apa namanya soundhock gitu ya. Ini bentuk airnya itu ternyata tidak bisa membentuk struktur yang teratur. Ya kalau ini di Gunung Fuji mungkin udaranya bersih, tenang itu bisa menyusun ini. Tapi yang sempurna sebenarnya adalah air zam-zam ini. Karena kekuatan energi doa gitu ya orang seluruh dunia kemudian nanti waktunya terus-menerus ternyata membentuk struktur kristal yang cukup-cukup sempurna gitu ya. Ini saya kasih contoh seperti itu. Ya, ini paling gampang. Kemudian, ya, saya kasih contoh berikutnya. Ya, paracetamol ini dulu kan sempat ramai gitu ya mengenai paracetamol ini ya. Mengenai paracetamol ini, kenapa paracetamol itu yang dulu mengandung polyethyl glikol dan seterusnya ini, karena sebenarnya paracetamol itu minimal, ini sebenarnya ada tiga. Ya, paracetamol yang bentuk satu, dia itu punya yang namanya polimorf. Jadi bentuk struktur kristalnya berbeda-beda, tingkat energinya berbeda-beda, sifat psikokimia yang berbeda, tetapi molekulnya sama, para amino fenol, itu paracetamol. Tetapi begitu dia tersusun dengan ikatan yang berbeda, dengan struktur yang berbeda, ternyata memberikan sifat fisikokimia yang berbeda. Contohnya ya paracetamol bentuk satu, ini nanti ada istilahnya nanti monoklinik gitu ya, ada nanti lihat. Ternyata dicetak langsung itu tidak bisa kalau dibuat tablet. Sementara paracetamol bentuk dua ini mudah sekali dibentuk tablet. Padahal itu sama-sama paracetamol atau para aminofenol. Kemudian paracetamol bentuk satu tentu bisa di weight granulation ya, paracetamol bentuk dua ya bisa. Nah,
Kenapa dia punya sifat seperti itu? Karena ini kan paracetamol ya. Kemudian kalau kita lihat dengan namanya X-ray single kristal, kemudian bisa digambarkan seperti ini, itu ternyata yang B, paracetamol yang B ini adalah paracetamol bentuk 2. Ini istilahnya dia membentuk struktur kristal yang ortorombik. Yang ini itu ternyata mudah larut, kemudian mudah untuk dikompaksi gitu ya. Sementara yang seperti ini itu adalah bentuk yang monoklinik, ya ini yang kelarutannya sangat kecil, ya. Kemudian kompatibilitasnya juga jelek, padahal sama-sama paracetamolnya. Ya inilah yang kita pelajari, ya. Jadi begitu bahan itu punya ikatan mempunyai sifat fisikokimia yang berbeda seperti air tadi. Ya, belum lagi sampai yang namanya habit kristal. Ya, ini sangat penting kalau Anda di proses manufaktur gitu ya. Selama ini Anda melihat mengatakan bahwa kalau putih anu itu serbuk, kalau ada mengkilatnya itu kristal gitu. Ternyata berbeda. Jadi setelah diamati, habit kristal atau tampilan luar dari bahan-bahan Anda itu ada yang bentuknya jarum, panjang-panjang, asam folat itu panjang, kemudian vitamin B1 itu panjang-panjang, ya, ada yang bentuknya vitamin A seperti ini. Ini. Jadi kita belajar sampai di sana. Kemudian kita balik lagi ke paracetamol tadi, sorry, ke paracetamol atau polimorf tadi. Kenapa kita sangat penting dan sangat perlu untuk membahas ini? Karena bahan farmasi itu 80% sampai 85% itu dalam bentuk polimorf itu. Apakah polimorfnya itu polimorf murni 52%, apa polimorfnya itu hidrat atau sulfat. Ini yang sulfat atau hidrat ini masing-masing di atas 30%. Yang murni, menurut penelitian ini, bahan itu yang tidak punya polimorf, tidak punya sulfat, hidrat itu hanya 13%. Makanya kalau kita atau Anda sebagai seorang formulator, sebagai seorang farmasis, tidak belajar mengenai polimorf bahan aktif farmasi, maka pengetahuan Anda ya 80% itu ya hilang gitu ya. Makanya pentingnya untuk belajar eh, sistem dan sifat bahan padat ya karena bahan-bahan aktif farmasi yang kita akan gunakan nanti 80%-nya itu punya sifat yang namanya polimorfik. Apa itu polimorf? Ya itu yang nanti kita akan bahas. Ya, meskipun sama-sama bahannya, tetapi jika mempunyai ikatan yang berbeda, kekuatan ikatan yang berbeda, kemudian struktur kristalnya berbeda, maka dia mempunyai sifat fisikokimia yang berbeda. Intinya cuma itu yang kita pelajari itu. Ya, bagaimana nanti proses terjadinya, kemudian bagaimana menganalisisnya, ya kita nanti di 3 pertemuan ini, itu ya. Tapi pertemuan pertama nanti sekedar brainstorming sebagai dasar, nanti pertemuan kedua dan ketiga itu intinya, itu ya. Jadi ini langsung aja karena Bu Dewi mungkin sudah menjelaskan farmasi fisik ini dasar untuk nanti di pembuatan sediaan farmasi, kemudian sistem pengantaran obat, gitu ya. Kemudian ya ini, jadi kita nanti belajar mengenai bahan aktif, eksipien untuk bisa membuat dosis form yang efektif, aman, dan akseptabel. Ya, ini perbedaan sediaan-sediaan ini. Jadi sebelum Anda buat itu harus tahu bahan aktifnya itu sifatnya seperti apa. Apakah mudah larut sehingga nanti membentuk sirup, apakah nanti umpamanya ini ya ukuran partikel seperti apa, aerosol ini ya, kemudian nanti apakah dia bisa larut di dalam apa minyak ya, bentuk-bentuk lainnya ini. Ya, itu yang penting. Ini pengembangan obat mulai dari new molecule discovery atau penemuan dari bahan aktif sampai ke proses manufaktur itu diperlukan waktu yang cukup lama. Tidak bisa kita mendapatkan bahan kemudian dikembangkan dijual itu tidak bisa. Ya harus melewati tahap-tahap pengembangan produk, ya kemudian scale up, production, ya packaging dan nanti bagian sampai ke distribusi. Ya ini kalau kita
apa jabarkan kembali proses pengembangan obat baru itu membutuhkan waktu kalau dulu sekitar 10 tahun, 15 tahun ya. Itu dengan catatan bahan aktifnya itu eh, sudah ditemukan, sudah terjamin keamanannya ya, apa namanya, ya sudah diteliti toksisitasnya dan seterusnya ya. Tetapi sekarang ini dengan perkembangan teknologi ya, dengan banyak software yang dikembangkan, maka pengembangan sediaan farmasi itu bisa jauh lebih cepat. Ya, kemarin waktu UNER menemukan apa, vaksin COVID-19 itu waktunya mungkin 3 tahun ya. Yang paling lama yang tidak bisa diprediksi itu ya di uji klinis. Ya, uji klinis ini. Ya, tapi kalau masih basic research, preklinik itu sampai ke pembuatan sediaan sekarang sudah bisa menggunakan software-software tertentu. Ya, nih, jadi sekarang kira-kira 3 tahun, 4 tahun itu baru bisa diluncurkan obat yang baru dengan banyak sekali software gitu ya. Ini, ini sekarang bagaimana kita mengembangkan sediaan farmasi itu di industri. Ya, perlu saya sampaikan, saya cukup lama ya jadi konsultan di industri farmasi sebelum menjadi dekan itu. Eh, Sampai ya 2000, hampir 10 tahun lah. Ya 2015 gitu ya, awal sebelum saya jadi wakil dekan 2 saya sudah jadi konsultan di industri sampai setelah dekan itu mungkin 2 tahun 3 tahun ya. Jadi 7-8 tahun saya sebagai konsultan di industri farmasi. Kemudian saya melihat, saya waktu itu ditanya sama plan manajernya, Pak, bagaimana sih cara mengembangkan sediaan farmasi itu cepat gitu? Karena selama ini di industri itu mengembangkan sediaan dulu, kemudian pengembangan metode analisisnya terakhir itu akhirnya lama. Kalau tidak ketemu kan lama. Oleh karena itu saya buat ini, ya saya buat. Jadi pada saat kita mengembangkan, sebenarnya kita tidak hanya bagaimana kita bisa melakukan formulasi ini dengan baik, tetapi pengembangan metode analisis yang tepat itu juga diperlukan. Ya, jadi di satu sisi kita harus tahu bahan aktif, kemudian nanti bisa melakukan formulasi. Di satu sisi, metode analisisnya harus disiapkan juga bagaimana kalau dia mamanya kadarnya itu kecil, ya punya gugus tertentu, kemudian nanti kalau ada matriksnya seperti apa, metode analisisnya harus clear juga, harus sudah ditemukan. Baru kita bisa melangkah ke tahap berikutnya yaitu formulation development. Ya, karena untuk mengevaluasi tentu kita membutuhkan metode analisis yang tepat gitu. Ya, setelah itu baru masing-masing nanti dilakukan scale up, validasi, kemudian clinical trial dan stabilitas dan ke komersial. Ya, ini kira-kira membutuhkan waktu 2 tahun. Kenapa waktunya itu cukup lama? Karena uji stabilitas sekarang di industri ini real time ya, tidak boleh menggunakan data ini saja, data uji stabilitas yang dipercepat. Jadi harus real time, ya real time. Artinya kalau kita pengen produk kita beredar 2 tahun, maka uji stabilitasnya ya 2 tahun gitu. Nah itu yang membutuhkan waktu cukup lama buat seorang formulator di industri farmasi ini untuk mengembangkan obat gitu, ya. Dan ini farmasi diakreditasi ini kan banyak. Oh, Pak Daryono. Ya, enggak, saya lihat ini apa, farmasi kan prodi apotekernya di akreditasi, kebetulan yang mengakreditasi pembimbing saya dulu waktu S3 ya. Dulu dekannya sekolah farmasi ITB. Saya lanjutkan ini tadi. eh jadi kalau kita ingin memproduksi obat, mendaftarkan dia 2 tahun gitu ya, maka ya 2 tahun ini harus di ini
apa namanya diuji stabilitasnya. Ya ini di industri farmasi saya mungkin sudah ilmu yang karena ya di bahan atau meter itu ya adalah kumpulan dari molekul-molekul. Jadi wujud zat itu ada yang padat yang menentukan wujud zat ini massa dan menempati ruang ya. Ini definisi dari SMA. Saya langsung aja ini gas. Ini penggunaan gas ya. Jadi eh, tadi tolong baca. Tapi tadi saya kuliah ada pertanyaan Pak, gimana sekarang ini ada apa ya banyak rame di media sosial itu mie yang ada etilennya, etilen glikol atau etilen oxide gitu ya. Itu ya salah satunya karena mungkin ini digunakan untuk eh, ngawet gitu ya. Dan itu tidak bisa dideteksi oleh apa oleh alat-alat yang digunakan di industri di Indonesia karena terus terang ya apa namanya industri paling ketat itu industri obat. Kalau industri makanan ya kosmetik apa itu tidak seberapa ketat gitu. Begitu dia masuk di ekspor kemudian nanti dia teliti oleh negara yang apa penerima ekspor tadi dengan alat yang canggih ya akan kelihatan adanya ini tadi ya. Tuh. Kemudian ini kalau zat cair, ya zat cair ini dipengaruhi oleh eh, apa namanya konstanta dielektrik, ya kemudian parameter kelarutan, ya viskositas, momen dipol, ya refractive index, surface tension dan optical activity. Ya ini, jadi kalau momennya bahan-bahan cair, ini nanti sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat ini. Ya, oleh karena itu pemilihan pelarut itu menjadi sangat penting. Tentu Bu Dewi sudah menceritakan ya. Jadi ada yang namanya pelarut campur dan seterusnya itu ya dengan mempertimbangkan ini. Ya, ya. Kemudian kalau zat padat atau solid state ini ini nanti yang penting ya. Berisi ion atom atau molekul yang tertata pada posisi dan packing yang tetap. Ya, klasifikasi zat padat itu bisa berdasarkan jenis ikatannya, kemudian strukturnya, apakah dia kristalin, non-kristalin, atau berdasarkan sifat fisiknya, apakah isotropik, anisotropik gitu. Isotropik sifat bahan itu homogen sama pada segala arah kristal, tidak tergantung dari arah bidang kristal. Kalau anisotropik itu sangat tergantung dari arah bidang kristalnya. Ya, nanti kita pelajari di pertemuan kedua, nanti saya berikan materinya. Tapi ini menjadi penting tadi untuk menjelaskan posisi polimorf tadi. Dengan polimorf itu apa sih yang terjadi? Oh, ternyata dia ikatannya seperti apa. Oh, ternyata dia bentuknya itu seperti apa. Apakah ortorombik, monoklinik, atau kubik. Kalau kubik berarti dia masuk isotropik karena tidak mempunyai arah kristal yang jelas. Karena kubus itu kan panjang, lebar, tinggi, atau dalam itu sama. Ya, jadi sifat-sifat bahan-bahan yang isotropik tentu berbeda dengan bahan-bahan yang anisotropik. Nah, ini ikatan molekul. Ikatan molekul itu dibedakan menjadi dua, yaitu gaya intermolekular atau intermolekular forces, gaya tarik-menarik antar molekul, dan gaya intramolekular atau intramolekular forces, ikatan atom-atom di dalam molekulnya ini. Ya, gaya yang di intermolekular itu terdiri dari gaya van der Waals, kemudian ikatan hidrogen, ikatan kovalen, ikatan ionik maupun ikatan logam. Ini yang terjadi antara itu adalah ikatan
ikatan logam. Tapi kalau ikatannya itu intramolekular atau di dalam molekul, yang terjadi adalah ikatan polar dan non polar. Ya, ini data entalpi evaporation gitu ya. Adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan molekul dengan atom berelektronegativitas tinggi ya, seperti NOF ini ya. Ini contoh-contohnya ikatan hidrogen. Sifat fisik yang dipengaruhi gaya antar molekul adalah titik didih ya, kemudian tegangan permukaan dan kekentalan atau viskositas. Ini yang dipengaruhi oleh gaya antar molekul. Ya, ini kalau saya ambil langsung dari buku standar untuk physical farmasi, Anda bisa lihat di sini bahwa memang gaya London, ya, dispersi dipol itu hanya sekitar 10 kilokalori per mol perkiraannya. Ya, beda dengan gaya ionik, ya, gaya kovalen itu sampai 200 kilokalori per mol. Ya, artinya untuk memecah itu tentu lebih sulit jika itu ikatannya itu ionik atau kovalen dibandingkan ikatan hidrogen maupun ikatan van der Waals. Ya, ini sudah jelas ya di sini. Ini perlu diingat kembali ya. Nah, untuk bahan padat itu sifat-sifatnya tergantung dari ini. Jadi di awal tadi yang saya bilang paracetamol itu punya sifat yang berbeda, itu hanya ditentukan oleh dua hal, yaitu bagaimana energi ikatan antar molekulnya dan bagaimana struktur atom atau molekulnya itu. Itu yang mempengaruhi. Ya, berdasarkan energi ikatan atom atau molekulnya, itu ada ikatan logam, ionik, kovalen, hidrogen, dan seterusnya. Ya, ini nanti tolong dibaca sendiri deh ininya. Ya, nanti berikutnya, jadi ini ikatan logam, ikatan basis elementari antara elektrostatik ion positif logam dengan elektron gitu ya, sifatnya seperti apa. Ikatan ionik atau elektrovalen itu berasal dari garis tarik menarik antara ion positif dan negatif. Ya, contohnya NaCl ini. Kemudian ikatan kovalen antara atom itu dengan pasangannya gitu ya. Ikatan hidrogen ya tadi ya sudah ya, ini paling lemah. Saya kira itu pengantar dari saya. Mungkin kita diskusi dulu itu ya. Ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan? Saya kasih materinya dulu di chat gitu ya. Supaya Anda tahu nanti membaca dulu gitu ya, membaca dulu. Bentar. Sambil menunggu ada yang mau ditanyakan.
Sebenarnya Anda sudah kuliah beberapa kali kan ya? Sudah, saya kirim di situ ya. Ada yang mau ditanyakan? Tolong nanti dipelajarin ini ya, yang untuk pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua, tolong betul dibaca. Nanti kalau Anda pengen baca, silahkan di situ ada pustakannya. Ya ini, saya akan banyak fokus nanti di energi ikatan kan sudah kita selesaikan sekarang ya. Ikatan logam, ikatan ionik, ikatan kovalen ini. Jadi sifat zat padat itu tergantung dari energi ikatan. Ikatan ini sudah jadi semakin kuat, berarti kan energi apa namanya ikatan semakin kuat jika energi terbentuk dari ikatannya kuat. Nah, berikutnya nanti di pertemuan kedua struktur atom atau molekul penyusunnya. Ya, ini nanti Anda tolong pelajari ini karena kalau saya langsung nanti Anda eh, percuma nanti. Tolong sambil dibaca-baca. Jadi kalau Anda sudah bisa mendefinisikan ini saja, artinya Anda sudah cukup lah mengenali bahan farmasi untuk tahapan ini. Ya, apa yang dimaksud dari kristal, apa yang dimaksud dengan polimorf, apa yang dimaksud dengan kristalin, amorf, apa yang dimaksud dengan single entity polymorph, apa yang dimaksud dengan molekular adang, atau sulfat atau hidrat. Ya, itu Anda sudah cukup baik nanti kalau apa sudah bisa mendefinisikan itu. Ya, karena itu nanti yang akan kita uraikan. Ya, apa pengaruhnya habit, habit itu apa pengaruhnya seperti apa, ya. Kemudian kalau polimorf itu seperti apa, pengaruhnya pada proses manufaktur seperti apa, pengaruhnya di sifat fisikokimia seperti apa, kalau bahannya kristalin itu seperti apa, amorf itu seperti apa. Meskipun secara struktur molekulnya sama-sama katakanlah paracetamol, jika dari dalam bentuk kristalin, apa pengaruhnya, kalau dalam bentuk amorf itu seperti apa. Ya, ini nanti yang minggu depan atau iya minggu depan lah sudah besok sudah minggu depan ya. Nah, ini ya tadi umpamanya oh ternyata ininya berbeda. Selama ini kan Anda melihat adanya ini ya apa namanya serbuk putih gitu atau kalau mengilat itu ya kristal gitu kan ya. Nih, ya. Jadi kalau ya apakah kristalin itu seperti apa, amorf itu seperti apa sifatnya gitu. Terus kemudian struktur kristal itu terbentuknya seperti apa itu nanti ya. Tolong ini dipelajari supaya lebih enak lah diskusi ini pertemuan kedua. Apa yang dimaksud dengan kisi kristal, apa yang dimaksud dengan basis gitu. Ya sehingga nanti Anda sudah harus sampai ke yang namanya kisi Bravais gitu ya. Inilah yang nanti bisa menjelaskan bagaimana paracetamol, bagaimana klorofenikol, bagaimana olem kakao, bagaimana sulfur, bagaimana amoksisilin, dan seterusnya bahan-bahan itu mempunyai sifat yang berbeda antara bahan satu dengan lainnya karena dia pada dipetakan oleh Bravais ini mempunyai struktur internal yang berbeda-beda. Ya, jadi paracetamol tadi yang mudah larut itu bentuknya ortorombik yang ini. Ya, sorry. Ya, bentuknya yang ini. Sorry. Ya, ini. Kenapa sih bentuk ini? Sementara yang monoklinik itu bentuknya seperti ini. Gitu ya. Ini apa yang ramai ini? Ya, ramai. Itu ya. Nah, ini saya tadi boleh hilang ini.
Ya, ini apa namanya? Ini yang sampai apa namanya? Isi berapa is gitu ya. Bentar, agak sulit. Saya kira itu nanti tolong dibaca. Intinya itu di sana ya. Intinya di sana. Ini tadi udah nutup ya. Ini saya kok. Nah, ini sudah nutup. Ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah ini ya. Sudah masuk ini ya. Halo? Sudah, Prof. Jadi tadi jenengan menjelaskan yang ortorombik. Ya. Ya itu nanti tolong di apa? Kan saya kasih filenya dua ya. Jadi file yang sekarang, kemudian yang nanti apa namanya pertemuan kedua gitu ya, pertemuan keduanya. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Nanti tolong di apa kontak lagi gitu ya yang apa pertemuan berikutnya ya. Tapi mudah-mudahan saya tidak bisa. Ya bisanya itu mungkin malam ya Mas ya. Kemarin itu sampai malam pun saya tidak bisa karena harus nyusun nyusun kabinet ya. Kalau sekarang mudah-mudahan tinggal sedikit, tinggal rumah sakit dan beberapa ini yang belum selesai, sehingga mudah-mudahan nanti malamnya saya bisa ngasih kuliah gitu. Kalau saya bisa siang punya kesempatan ya saya akan kuliah di sana. Saya kira gitu. Ada yang mau disampaikan? Oh ya tadi yang ini ya. Ada yang belum absen? Permisi, Prof. Saya. Ntar saya share kembali ya. Mana tadi? Bentar, Mbak. Nggak muncul. Sudah kelihatan, Mbak? Lalu, sudah? Maaf, Prof. Saya nggak bisa absen atas nama Virena. Oke, ada lagi? Makasih, Prof. Ada lagi? Cukup? Cukup, Mas? Filenya sudah semua ya? Nanti tolong dipelajari untuk pertemuan kedua ya. Eh, baik, saya tutup ya. Saya tutup, masih ada? Nurin, Muhammad Asfareza. Baik, saya tutup ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali gitu ya di pertemuan kedua.
Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam ya, Prof. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof.